Silakan Mas Toto, ayat yang ke-42 ini temanya masih lanjutan tuntutan kepada Bani Israel. Yang ayat ke-40 itu perintah perbuatan. Perintah apa? Perbuatan. Jadi ayat 40, 41 perintah perbuatan. Kemudian ayat yang ke-43 ini perintah apa? Ya, ayo artikan perkataan. Bismillah. Wala, dan janganlah talbisu, kalian campur adukan al-haq, kebenaran yang aku turunkan kepada kalian, bil badili, dengan kebatilan yang kalian buat-buat. Wa ta'tumu, dan kalian sembunyikan al-haq, kebenaran, wa antum, padahal kalian ta'lamun, kalian mengetahui tentang kebenaran itu. Baik, kira-kira perintah apa ini? Perintah larangan, karena dimulai jangan gitu. Jadi seperti itu. Ini temanya mantul ala Bani Israel, apa yang dituntut Allah kepada Bani Israel. Ayat 40 coba Mas Toto terjemah bebasnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Ingatlah itu berarti perintah apa? Perbuatan. Nah kalau ayat yang ke-42 perintah larangan gitu. Ada perintah perbuatan, ada perintah larangan. Sebagaimana burung terbang itu dengan dua sayap, maka manusia ketika ingin selamat, perbuatan perintah perbuatan harus dilaksanakan, perintah larangan harus dijauhi gitu. Itu metodenya petunjuk Al-Quran demikian. Lanjut. Ayat yang ke-41. Masih ayat 40. Dan pemilah. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Baik, ini orang kalau baca Al-Quran disertai dengan ilmu, perangkat ilmu, bisa mengambil intisari. Oh, itu perintah perbuatan. Intinya kalau kita taat kepada Allah, memenuhi perintah Allah, Allah juga akan memberikan janjinya, memenuhi janjinya. Nah ini sholatnya bentar-bentar, puasa Senin Kamis apalagi, ya kan, zikir nggak pernah. Lah minta diperhatiin oleh Allah. Gimana rumusnya? Gak ketemu rumusnya. Lanjut ayat 41. Terjemah bahasanya. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran. Yang ya, ini masih perintah apa? Perintah mengerjakan. Ingat rumusnya, perbuatan larangan gitu aja. Perintah perbuatan. Ulangi Mas Toto. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Nah, itu satu ayat itu berisi perintah perbuatan, separuh perintah larangan. Ayat yang ke-42 ini berisi tentang perintah larangan. Terjemah bebas yang betul. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Baik, ada catatan kaki berapa? 2, 3. Batil artinya kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang nggak benar itu namanya batil. Bisa keyakinan, bisa ucapan, bisa perbuatan. Jadi batil itu di sini oleh tim tafsir Departemen Agama diberikan footnote catatan kaki. Batil adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya. Dan sebagainya itu kita harus kembangkan. Termasuk keyakinan, cara berpikir yang keyakinan, bisa cara berpikir, bisa cara bertindak. Itu presisi maksudnya. Apa? Presisinya itu tinggi sekali Pak Aris. Kita bahas tafsir akan tetapi dasarnya Al-Qur'annya harus dibunyikan. Ini udah dibunyikan belum? Dibunyikan nggak langsung to the point ngaji tafsir. Artinya hati kita dilunakkan dulu untuk membaca Al-Quran. Kalau tafsirnya juga mengiringi, ya kan? Dibaca aja tafsir Departemen Agama itu pelan-pelan. Jadi pengembangan tafsirnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, kebatilan itu kadang atau sering datang dikemas dibungkus dengan kebenaran dengan kebatilan. Nah kebatilan itu biasanya casingnya orang jahat dibungkus dengan sesuatu kebenaran. Orang kalau nipu itu biasanya gimana maksudnya? Manis. Pakai jas, pakai dasi dan seterusnya. Betul Pak? Antara ya kan? Nipu ternyata ujung-ujungnya tertipu. Nah, maka kita harus punya ilmu yang cukup atau memperbanyak ilmu agar tidak tertipu dengan casing. Jangan terkecoh dengan casing alias kemasan. Di belakang, understand, Ibu? Masya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan tertipu dengan casing. Apalagi dikit-dikit sekarang itu, masya Allah, fenomenanya ya Pak, bukan berarti apa-apa. Kemarin itu ada di YouTube, ada biker sunnah, ada apa? Ada warung sunnah, apa-apa dilabeli dengan sunnah. Terus ditanya, itu adakah biker sunnah? Biker ya biker, nggak usah pakai sunnah, sunnah kayak gitu. Sekarang kan mabuk istilah, ya Pak ya. Ya kalau mau biker sunnah emang bisa Rasulullah pakai biker apa ya kan? Ya Allah ya karim. Nah, orang awam itu mudah terkecoh dengan label sunnah dan segala macam. Ya Allah ya karim. Kira yang lain nggak sunnah apa? Ya kan? Berbuat baik sama orang, berbuat baik sama keluarga itu juga sunnah. Ini wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.